Ketemu dengan dia, aku ngeliat ini anak punya talenta, ini anak pintar, ini anak imannya kuat, ini anak orangnya tulus, tapi dia nggak mampu. Aku nganggapnya jadinya Farel nganggap ini main-main, padahal aku serius banget. Dan 47 juta itu angka yang cukup besar loh sebenarnya. Demi mengangkat derajat keluarga kita, itu adalah pesan nenek ya, yang nggak dijalani sama Farel. Kemarin aku ada ngomong dengan dia, satu yang bisa menghancurkan masa depan dia cuma ada satu orang, dirimu sendiri. Nah, benar aku bilang. Utang-utang dia dilunasi sama dokter Richard, duit dikasih, motor dikasih, iPhone dibeli, laptop, sekolah di tempat mahal, mewah, ternama pula di Palembang. Apalagi yang Farel cari? apalagi Kalau enggak nikmat batu. Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Bugito, janji nggak kabur. Belakangan ini lagi rame ya, kasus Farel Aditya, adik angkatnya Dr. Richard Lee yang tiba-tiba kabur. Padahal udah dibiayain sekolah mahal, kos-kosan mahal, ada AC-nya, terus juga dibeliin HP, dibeliin laptop, dibeliin semuanya, semua pokoknya tugas dia tinggal belajar. Terus tiba-tiba dia kabur, pulang ke kampung halamannya di Medan, membawa barang-barang yang udah dikasih. Dia pulang membawa semua itu, ya pastinya Dr. Richard Lee itu marah lah. 47 juta itu angka yang cukup besar loh sebenarnya. Nih udah ada beritanya ya kan. Merasa tertekan, Farel Aditya keluar dari sekolah yang difasilitasi Dr. Richard Lee. Awalnya itu diem-diem aja guys, internal aja. Dan tiba-tiba pas pulang tuh, pas si Farel pulang, kabur tanda kutip, dia malah bikin TikTok yang menyebabkan masalah ini akhirnya keluar terkuak dan akhirnya jadi pada tahu semua tuh kelakuannya. Di sini tertulis, Farel tahu ini emang kesalahan Farel dan emang Farel pantas dibilang manusia nggak sadar diri dan nggak tahu bersyukur. Dan orang lain hanya tahu kekecewaan dari dirinya, tapi tidak mengetahui kondisi dan mental diriku bagaimana. Katanya kayak gitu, dengan wajah sedih, berlinang air mata. Dan sepertinya ini udah bukan efek ya. Soalnya banyak nih efek TikTok yang nangis gitu. Kalau misalnya mau flashback sedikit ya, Farel itu awalnya ketemu sama Dr. Richard Lee itu karena diundang ke podcastnya dia gitu. Dan di situ dia jual cerita sedih. Dia tuh juga udah diundang ke TV-TV gitu. Misalnya kayak gini nih di Pagi-Pagi Ambiar. Hadir Farel Aditya. Jadi viral di media sosial ketika kisah kamu kita tahu bahwa dari umur 3 bulan sudah ditinggal pergi ya? Iya, Sama orang tua. Tadi kamu cerita ayah di penjara, mama kamu akhirnya entah kemana. Enggak tahu kemana. Ayahnya di penjara, mamanya entah kemana, kira dia tinggal sama neneknya berdua doang. Terus katanya sempat diancam mau dibunuh juga sama orang tuanya, kayak gitu-gitulah. Kisahnya tuh kayak gitu guys. Dan akhirnya hal itu membuat Dr. Richard Lee itu tersentuh dan akhirnya menolong dia, mengangkat dia sebagai adik asuh gitu. Nih padahal di FYP tuh udah gimana ya kesana tuh kayak, soalnya Dr. Richard Lee tuh bilang dia tuh manusia tulus banget, saya nggak pernah lihat dia orang tuh kayak gini gitu, dia bilangnya gitu. Tapi ternyata kayak gini kan, kayak kaget banget gak sih? Nih Angkat dia, tapi aku nggak nyangka bahwa kisahnya sesedih itu. Pas kemarin di podcast itu, aku nggak pernah nangis sebenarnya. Terakhir aku kan nangis tuh waktu SMA mau naik ke kuliah karena nggak dikasih kuliah. Dan kemarin waktu di podcast itu aku menangis. Tapi kenapa aku memilih dia? Karena sejujurnya yang di sini yang beruntung sebenarnya bukan Farel, sebenarnya aku yang beruntung. Nah. Karena aku tuh orang yang miskin, orang yang susah, tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Mungkin kalian tahu lah, orang ngelihat Dr. Richard terus memang sukses. Cuma aku dari dulu mencari seorang yang seperti Dr. Richard. Seorang yang miskin, seorang susah, yang cuma punya talenta doang. Dan aku pengen bantu dia. Aku pengen bantu Dr. Richard Lee yang lain lah, kayak gitu. Tapi nggak pernah ketemu. Saat itu ketika Aku nggak pernah ketemu orang yang pinter. Aku nggak pernah ketemu, ada yang pinter tapi kaya. Ada yang pinter tapi kaya. Ada yang miskin tapi bego. Sorry. Ada yang pinter tapi akhlaknya nggak bagus. Nah. Dan ketemu dengan dia, aku ngeliat ini anak punya talenta, ini anak pintar, ini anak imannya kuat, ini anak orangnya tulus. Tapi dia nggak mampu. Kayak aku ngerasa oke. Sorry ya aku ketawa karena
ini ironi banget ya sih. Dr. Richard Lee itu mengangkat dia sebegitu tinggi, memuji-muji dia, bilang dia orang yang tulus, orang yang berakhlak baik, tapi ternyata dia kayak gini gitu loh. Jadi itu kayak mengagetkan banget sebenarnya. Dan ironi sampai kayak lucu gitu. Maaf ya, maksudnya turut prihatin juga sama Dr. Richard Lee, kan juga pasti rugi ya. Ya istilahnya gimana ya, kayak rasa-rasa agak ditipu gitu gak sih? Bertahun-tahun aku cari orang seperti ini, Bertahun-tahun dan akhirnya aku dicari, ketemu orang seperti ini. nggak ketemu orang seperti So ini. why not aku nggak bantu? Orang dari dulu aku mencari orang seperti ini pun. Ya Aku akan wajahnya tong kayak aku lihat cari orang seperti Lihat ini, dan akhirnya aku ketemu orang seperti ini. ya. So why not aku nggak bantu? Ja, Orang dari dulu aku mencari orang seperti ini punya. Ya, Aku akan biayain dan aku akan buat Dr. Richard Lee yang baru. oke. Farel yang tidak diurus oleh orang tuanya, tinggal bersama dengan neneknya, Iya. yang utangnya saat itu banyak. Berapa Iya, utang? utang-utangnya juga dilunasin guys sama Richard Utangnya Lee. nggak banyak, tapi bagi dia banyak. Berapa? Ada mungkin 2 Saat itu Dua untuk tinggal dengan nenek itu dari umur berapa? Umur 3 bulan. Sedikit. umur 3 bulan. 3 bulan. Iya. Bukannya secara kasar menjual kisah sedihnya, memang menyedihkan juga ya, turut prihatin juga. Tapi kan ini kalau kita melihat sebagai orang-orang yang sewajarnya gitu kan, ini kan ceritanya dia lagi dikasih kesempatan emas gitu kan. Nggak semua orang loh kayak tiba-tiba ada orang kayak lewat, terus nggak semua orang dapat kesempatan yang sama kayak dia, bisa dibiayain, tinggal belajar doang, nggak usah ngurusin apapun lagi. Mau nggak kamu aku pindahin sekolah yang lebih bagus, lebih fasilitas lebih memadai, dengan kursus-kursus ya les TOEFL dan sebagainya, Ya, sampai untuk menunjang dia ke les-lesan sana pun. kayak gitu punya, supaya alat tempurnya bagus, supaya bisa Ya. ke FKUI. Oke. Mau nggak kamu? Aku mau Kak, dia bilang. Nah, Oke. Dan aku bilang oke, kita akan pindahkan ke dan dia tuh nggak ada paksaan apapun ya dari Dr. Richard Lee. Di podcastnya dia bareng Dr. Richard Lee juga itu semua kemauan dia. Jadi Dr. Richard Lee itu nawarin doang, kayak mau nggak kalau aku biayain, mau nggak kalau kayak gini, mau nggak jadi dokter. Iya, dia bilang iya dengan antusias gitu. Sakit karena pertama kali bisa jauh dari nenek, ya bisa dibilang dalam waktu yang cukup lama. Nggak berat tuh ninggalin nenek. Berat. Tiap malam tuh nangis, saya nggak pernah nggak nangis. Overthinking pasti ada selalu. Terus nenek tahu tentang rencana hidup kamu ini? Apa kata beliau? Jalani Farel harus bisa demi mengangkat derajat keluarga kita. Nah, demi mengangkat derajat keluarga kita, itu adalah pesan nenek ya, yang nggak dijalani sama Farel. Aduh gimana ya, itu neneknya udah berpesan. Memang berat gitu ya, mungkin homesick atau gimana untuk pertama kalinya dari kecil kan sama nenek, terus tiba-tiba jauh dan harus menjalani semua ini. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya ngelihat ke depan, ini kan untuk kelangsungan dia dan untuk kelangsungan neneknya juga di masa depan kayak gitu kan. Sebenarnya ini sebuah kesempatan emas yang kok tiba-tiba dihambur-hamburkan begitu aja, kan orang pasti bertanya-tanya kan. karena ini kan untuk perkembangan dan kemajuan Farel sendiri. Nah, Jika target itu tidak tercapai, bagaimana? Jika jika Ke saya atau ke Farel nih? Ke saya. Kalau menurutku dia sudah punya masa depan yang indah. Kemarin aku ada ngomong dengan dia, satu yang bisa menghancurkan masa depan dia cuma ada satu orang, Dia rumah sendiri. dirimu sendiri. nah Benar aku bilang? Ya, dia rumah. Cuma diri dia sendiri yang bisa menghancurkan semuanya. Misalnya dia pakai narkoba, salah Oke, jalan, oke. cewek dan lain sebagainya. Oke. mempergunakan fasilitas dengan tidak benar, Berbohong, Oke. berjudi dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau dia fokus sejelek-jeleknya dia, Nah, kuliah yang nggak sampai ke FKUI contohnya. Iya. ya itu dia maksudnya itu kan tidak ada jaminan gitu. Iya, iya. At least dia Usaha sekeras apapun, doa sehusu apapun dia juga benar. kata Iya sih memang. kata Allah, ya enggak, Memang. At least dia pasti akan jadi salah satu manajer di perusahaanku. Nah, karena sudah persiapkan keahliannya. Sudah. Kan perusahaanku Kemampuan. juga banyak ya, jadi kan Oke. tinggal ya kemampuan dia ada di mana ya sesuaikan aja dengan posisi dia di perusahaan. jadi sebenarnya memang kalau pertama kali kita dengar ya Dr. Richard itu kalau misalnya orang baru dengar gitu, oh agak ke pressure kali gara-gara disuruh jadi dokter gitu kan, belum tentu orang mau belajar dan lain-lain kalau emang dari hatinya nggak mau gitu. Pertama, dia ditawarin dan dia dengan antusias jawab mau.
Dan kedua, Dr. Richardly sendiri yang bilang kalau misalnya dia pun nggak kayak tadi yang dibilang Irfan Hakim, kalau misalnya dia nggak keterima atau doa dan usaha segimanapun ternyata nggak dapet juga, dia akan tetap dapet jabatan tertinggi manajer di salah satu perusahaan Dr. Richardly, which is itu udah terjamin banget semuanya. Jadi kayak sebenarnya nggak usah khawatir yang gimana-gimana banget kan. Iya kan? Soalnya emosi banget nih, katanya dia tuh pulang, ya kan? Dia pulang, kabur, tanda kutip. Terus dia tahu-tahu update di sosial media, bikin video, bikin sesuatu yang kesannya itu nggak sopan gitu, kayak menjelek-jelekan Dr. Richardly gitu. Misalnya kayak gini nih. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin rezekiku tidak di sini ya. Mungkin kehidupanku bakal menjadi seperti ayahku atau papaku, masuk penjara. Dokter minta ganti uang tersebut. Aku nggak nyerah, tapi aku pengen keluar dari sini gitu. Aku pengen keluar dari sini. Aku tidak mau ya merasa tertekan gitu. Settingan boleh, settingan nanti aku mau nunjukin chat-chatnya, tapi ya nggak boleh gitu. Katanya suruh ganti settingan dan dia mau nunjukin chat-chatannya tapi nggak boleh. Ini apa sih maksudnya? Nah, jadi sebenarnya Dr. Richardly ini tuh udah bikin klarifikasi tentang Pharrell full 20 menit di YouTube-nya dia, karena dia bilang dia mulai dengan Pharrell itu dari podcast di YouTube-nya dia, dan akhirnya dia klarifikasi di sini. Dan di sini dia ngejelasin semuanya dari A sampai Z, kenapa awalnya dia bisa ngangkat Pharrell sebagai adik asuh, terus sampai si Pharrell ini tanda kutip kabur dan pulang gitu ya. Padahal udah dipaksa-paksa sama staffnya buat stay dan buat bertahan, tapi Pharrell mau bulat dan mau nyerah aja gitu. Nah, di sini dia ngejelasin si Pharrell ini tuh udah dibiayain dari mulai hutang-hutangnya dilunasi, kemudian juga sekolahnya, kebutuhan hidupnya, dan biaya-biaya lain yang mungkin gak terhitung. Dan kalau di total-total kira-kira sekarang tuh udah sekitar 40 juta sekian lebih, dan tentunya bikin Dr. Richardly marah gitu. Nah, ini kita ke part yang pentingnya aja kali ya. Bayangin aja kalau kalian di rumah bilang dengan bapak emak kalian yang baru aja bayarin sekolah kalian sampai dengan puluhan juta, terus kalian bilang, "Mak, Pak, aku mau berhenti sekolah." Aku pikir pasti ada barang yang melayang ke kalian pasti ya. Dan itu tuh menurutku adalah suatu hal yang wajar, dimana ya orang tua pasti ngajarin ya jangan dong berhenti sekolah kayak gitu ya. Apalagi dana yang dikeluarkan itu juga nggak main-main. Kan aku nganggapnya jadinya Pharrell nganggap ini main-main, padahal aku serius banget. Dan 47 juta itu angka yang cukup besar loh sebenarnya. Benar lah. Walaupun aku nggak pernah mengharapkan uang itu juga kembali. Nah, pada waktu itu aku ngomong dengan istriku, udahlah nggak apa-apa lah, aku bilang anggap aja aku membimbing dia, aku bilang kan. Tapi dalam hatiku, kalau sekali lagi dia ngomong dia mau berhenti sekolah, aku bilang pasti akan kuikhlaskan. Kenapa? Karena kan lulus SMA 2 tahun nih, lulus kedokteran 6 tahun, 8 tahun. Masa 8 tahun aku harus menderita nahan-nahan dia? Padahal kan ini kan masa depan dia, bukan masa depanku kayak gitu punya kan, repot amat lah hidupku. Aku aja lagi sibuk-sibuknya, aku aja banyak banget kerjaanku, masa mau ngurusin dia lagi kan kayak gitu kan. Jadi aku bilang kalau misalnya satu kali lagi dia ngomong dia mau berhenti, ya udah aku ikhlasin. Ternyata itu ngomong jam 10 malam, ternyata jam 7 pagi, besoknya jam 7 pagi, dia langsung ngomong dia mau berhenti lagi dan bulat keputusannya. Lalu langsung ku jawab simpel aja, ya sudah kalau kamu mau berhenti silakan pulang, aku bilang. Sisanya semua akan diatur oleh stafku. Dan sejak itu sampai sekarang aku udah tidak marah lagi membaca chat ya. dia dan tidak membalas apapun ke dia karena aku sangat kecewa sekali. Iyalah, Dan siapa yang gak kecewa sangat coba? mengecewakan sekali ketika aku melihat di media sosial dia memberikan konten atau menjelek-jelekkan aku di konten dia ya. Apalagi salah satu tindakan tidak terpuji dia adalah merekam pembicaraan stafku yang berusaha menasehati dia di sini ya. Padahal stafku itu adalah suruhanku untuk membantu dia pindah balik ke Medan, dan pada waktu itu stafku tuh masih berusaha menasehatin dia untuk minta maaf dengan aku. Pun dia minta maaf ke aku juga ngerti ya, aku sudah terlanjur kecewa sih, dan aku juga tidak akan memberikan kesempatan lagi sih. Tapi dia juga sudah bulat banget keputusannya, dan menurutku tindakan merekam itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji sekali ya menurutku ya. Jadi aku sudah hilang feel juga, dan menurutku ini attitude-nya sudah tidak baik ya. Tapi
Aku juga nggak. Jadi sangat berbelakangan sama harapan dan ekspektasi Dr. Richard Lee yang di awal tuh yang kita nonton di video FYP, kan dia mengharapkan anak ini sebagai anak yang pintar dengan attitude yang baik, akhlak yang baik dan tulus dan lain sebagainya, dipuji-puji dah tuh. Dan ternyata di sini udah ketahuan semua gitu ya kalau ternyata dia ini nggak menghargai, terus tiba-tiba berubah pikiran, menyerah dan lain-lain yang bikin Dr. Richard Lee kesal juga karena dia upload ke sosial media dan kesannya menjelek-jelekan kayak gitu. Sampai ada video Dr. Richard Lee tuh kayak gini nih guys, nih kita lihat aja. Kayaknya kena mental deh. Nah, kena mental Pikiran kan tuh. jadi Kayak merasa agak sedikit konyol gitu ya, sudah ngebantuin orang, ujung-ujungnya harus mikirin lagi. Kayak aku tuh ngerasa kayak nggak penting, apalagi lagi di fase sibuk-sibuknya seperti sekarang kan. ini pelajaran apa dan yang kamu petik dari kasus ini? Mungkin ada 3 ya. Yang pertama, 3 pelajaran. jangan terlalu kepoin bantu orang lah, pokoknya kayak gitu ya. Nggak penting sih, kalau nggak penting nggak usah Jangan terlalu bantu deh. baik. Enggak lah, menurut aku tuh udah benar bantu orang. Cuma mungkin orang yang kamu bantu tuh belum tepat aja. Oh, mungkin ya. Langsung Ngerasa ada perbedaan antara kerja keras orang susah dengan kerja keras orang sukses. Jadi dua-duanya itu merasa kerja keras, tapi beda fase, beda mana ya, beda kelas ya. Kalau orang susah kerja keras itu ngerasanya kayak pulang sekolah mungkin nyapu, ngepel, kerja muli kayak gitu punya. Bagi mereka itu kerja keras. Sedangkan orang sukses itu pulang sekolah, les ini, les itu, belajar lagi, harus pokoknya benar-benar kasih perhatian ke pelajaran. Itu kerja keras orang sukses. Dan ketika orang susah dipindahin ke orang sukses, dia ngerasa nggak mampu, nggak sanggup, mentalnya down gitu. Nah, Itu seperti yang ini katanya itu ya, kalau orang tuh ngerasa kalau punya privilege, punya dananya katanya Iya. orang tuh pasti akan bisa. Orang yang susah ketika Dikasih privilege, ada pasti akan dananya, bisa. pasti akan bisa. Padahal padahal Karena enggak juga banget. ya, juga. ternyata Bener. walaupun udah dikasih privilege-nya, Bener. Yang kedua, aku dikasih dananya juga. tidak Iya. jaminan. Privilege, Tidak dana jaminan dan juga lain-lain bisa. ya. Siapa yang nggak menganggap ini sebagai sebuah tiket emas coba? Gitu kan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sih. Ketiga ini paling penting sih. Orang itu harus disertain dengan attitude yang baik sebenarnya. Nah, itu attitude iya, yang setuju sangat banget itu. baik, itu Iya. sangat penting sekali. Apalagi kalau misalnya kita sudah menerima bantuan dari orang lain ya. Sebenarnya Benar. tidak boleh banget kita menjelek-jelekan orang tersebut. Itu Benar. attitude-nya amat sangat tidak terpuji sih, Iya. menurut aku tidak terpuji. Contohnya, apalagi sampai kayak Jangankan menjelek-jelekan gitu ya. Kalau misalnya kita kayak ngomong gini aja, misalnya udah dibiayain dan lain sebagainya, sih kan buat ngomong mau mundur itu aja tuh udah berat banget kan. Pasti itu seakan-akan kayak ada tanggung jawab dan amanah yang harus diselesaikan. Biasanya kan kayak gitu sebenarnya ya kan. Umumnya tuh kayak, tapi ini udah nyerah, udah dikasih semua, tiba-tiba pulang, kabur, udah gitu ngejelek-jelekin di sosial media. Bayangin guys, dia tuh belum sampai seminggu, baru 5 hari dan tiba-tiba dia mundur dan mau keluar. Udah gitu sempat bikin a day in my life lagi. Nih kayak gini nih. Gimana kegiatan di kelasnya? Oke, ini jadi berhubungan karena lagi kerja kelompok, jadi aku liatin prosesnya gimana. Oke. Nah, ini namanya Feli. Hai Feli. Nah, Ya. itu namanya adalah siapa namanya? Vi. Vi. Felicia namanya. Pak gurunya lagi ngeliatin laptop. Ya. Tolong dong. Nah. Ini kayaknya lagi pada kerja tapi malah video-video ya. Tolong. Ini namanya Andika. Say hi Andika. Halo. Dan mereka juga kelihatan uncomfortable, nggak nyaman gitu ya di videoin. Nah, itu adalah siapa namanya? Hai, siapa namamu? P. Ini namanya Gerald. Hai Gerald. Halo saudara. Halo. Nah, ini namanya Michael. Nah, jadi kami itu satu kelompok Hai di sini. semuanya. Ada tugas Semuanya kayak kesannya lagi sibuk kerjain tugas ya. untuk mengerjakan. Tapi dia malah sibuk bikin MTK. a day in my life. Tuhan itu baik sama Richard. Richard Nah. harus bersyukur dan berterima kasih. Nah, Sekarang Tuhan menunjukkan dari awal inilah sifat anak. Iya, Daripada dari Richard awal. sudah kasih dia sekolah tinggi-tinggi, Bener. nanti balasannya Bener. lebih parah dari ini. Jadi Tuhan cepat Bener. sekali menolong Richard. untung dari sekarang. Jadi Untung Tuhan dari akan sekarang. menggunakan. Langsung ditunjukin Nah, ya ditunjukin sifat langsung. aslinya oh kayak. Langsung ditunjukkan. Tapi penasaran gak sih? Pada penasaran gak sih sebenarnya dia tuh kenapa tiba-tiba mundur tuh kenapa?
Kan kayak aneh banget kan. Ini ada yang bikin reaksi lucu terhadap kasus ini. Kenapa Farel tiba-tiba kabur atau pulang? Mencurigakan. Jangankan Oke. kau, aku pun curiga sama si Farel ini kan. Kayaknya dia sudah mendapatkan yang namanya nikmat dunia. Iya. Utang-utang dia dilunasi sama dokter Richard. Duit dikasih, motor Iya. dikasih, iPhone dibeli, Iya. laptop. Sekolah di tempat mahal, mewah, Iya. ternama pula di Palembang. Iya. Apalagi yang Farel cari? Apalagi. Hah? Kalau enggak nikmat batin. Nah, Bukan begitu. jadi udah dapet semua kabur gitu ya kesannya. Tapi ada loh jawaban dari Farel melalui sosial medianya. Dia menyatakan hal-hal yang memberatkan dia. Iya sebenarnya nggak langsung menyatakan apa aja yang memberatkan dia sih, tapi dia kayak bikin surat terbuka dan lebih kepada status kebuka ya untuk Dr. Richard dan teman-teman semua. Nih kita lihat aja. Nah, oke, berawal dari berita di atas dan terima kasih atas hujatan kalian dan konten-konten kalian yang menyindir atau nggak suka dengan Farel. Langsung trending tuh kan. Nah, ini yang trending-trendingnya ya. Di stitch, dihina, dibilangin buruk, nggak apa-apa, nggak masalah, apapun kata kalian bakal Farel ingat. Oke. Sebenarnya banyak DM yang positif maupun negatif, tapi ini komen yang Farel pilih. Thank you udah sepaham. Oke, ini yang sepaham. Mungkin ini yang ada di pikiran Farel sekarang ya. Udah tinggal sama nenek aja. Kalau urusan prestasi itu belakangan, yang penting nenek aja dulu. Jalan sukses beda-beda. Ada yang berprestasi, ada juga sukses tanpa prestasi. Memang ada sukses tanpa prestasi dan ada sukses yang berprestasi juga. Tapi kan ini juga sebuah jalan yang gak semua orang loh dapat, dan ini sebuah kesempatan yang dimana tugas dia sekarang tinggal belajar dan melakukan yang terbaik aja. Sebenarnya itu gak ada tuntutan harus berprestasi, gak ada tuntutan harus ini itu. Bahkan Dr. Richard sendiri tadi bilang kan, yang di FYP dia bilang kalaupun Farel misalnya gak dapet misalnya FKUI dan lain-lain, dia tetap bakal jadi orang penting di salah satu perusahaannya, which means kayak dia tuh udah dijamin banget. Sebenarnya tugas dia tuh udah tinggal belajar, melakukan yang terbaik, udah itu aja. Dan di sini ini sepaham sama Farel ya. Yang penting nenek aja dulu, urusan prestasi belakangan loh. Kalau misalnya dia bisa menuntaskan amanah dan tugas dia saat ini sebagai seorang pelajar yang udah tinggal belajar doang, sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir dalam jangka panjang itu kan bisa membantu kelanjutan dan kelangsungan hidup dia bersama neneknya juga. Seperti tadi kata neneknya bilang, bisa ngangkat derajat keluarganya juga, bisa nolong dalam berbagai aspek gitu. Kenapa coba? Pasti kan kayak apakah tekanan yang terlalu memberatkan atau gimana? Aduh, nggak tahu juga deh. Nih ada juga ya status sosmed konten terbuka untuk Dr. Richard ya. Semoga dokter baca ya katanya. Aduh agak gimana ya, nggak sopan banget ya. Mungkin karena kan katanya seperti yang Dr. Richard sendiri ya, setelah yang kata dia memutuskan keputusannya sudah bulat dan dia mau pulang dan lain sebagainya, Dr. Richard udah nggak mau balas lagi. Dia bilang udah langsung semua dihandle sama staff dan asistennya dia aja, dan dia udah kesel dan udah nggak mau memberikan kesempatan kedua. Mungkin itu yang membuat chat-chatnya dia nggak dibaca sama Dr. Richard sampai akhirnya dia harus bikin postingan terbuka ini. Kabur dok, maaf siapalah Farel ini dok, orang miskin yang lemah. Yang dokter juga tahu rumah Farel di mana. Kalau kabur kok seolah-olah Farel ini banyak duitnya ya dok, bisa main kabur-kaburan. Sosmed Farel juga aktif, kapanpun dokter cari, saya pasti gampang ditemui. Siapalah Farel ini dok, orang miskin yang saat ini sudah menerima bulian dan caci maki dari netizen yang sama sekali tidak tahu duduk permasalahannya. Emang apa sih duduk permasalahannya? Sebenarnya kan udah jelas banget ya, duduk permasalahannya adalah dia berhenti sekolah, terus dia pulang. Sebenarnya permasalahannya kan itu. Terus itu bikin Dr. Richard Lee kesel karena dia udah mengeluarkan uang yang gak sedikit buat dia, pengorbanan yang gak ringan gitu buat dia, dan dia seenaknya pulang aja gitu. Sebenarnya duduk permasalahannya kan itu kan, sebenarnya bukan apa-apa lagi kan. Tapi nggak apa-apa, Farel terima, hanya Tuhan yang tahu kondisi yang sebenarnya gitu.
Silakan aja bilang kalau Farel kabur, Farel bohong, Farel tak tahu diri, Farel tak tahu diuntung. Silahkan. Farel terima kasih sudah pernah menjadi dewa penolong Farel. Semoga ketulusan dokter menolong Farel mendapatkan balasan dari Allah. Amin. Farel terima semua cacian ini sebagai pembelajaran Farel ke depannya. Akan Farel ingat semua cacian dan hinaan serta hal-hal yang tidak benar yang telah tersiarkan. Emang apa sih hal-hal yang tidak benar yang telah tersiarkan? Sebenarnya dari pas yang di video klarifikasinya Dr. Richard Lee itu juga sebenarnya nggak ada yang ngejelekin Farel sama sekali ya. Kalau misalnya dilihat-lihat, sebenarnya masih menjadi misteri juga ya kenapa dia mau balik gitu. Ada yang komen nih, Farel nggak mau sekolah dok, Farel cuma mau FYP. Ada yang bilang juga mungkin menjadi dokter itu bukanlah cita-cita yang dia inginkan. Mungkin bukan sesuatu yang datang dari dirinya dia, makanya dia terbebani untuk menjalaninya gitu. Soalnya pas di podcast pertama yang sama Dr. Richard Lee itu, pas ditanya mau jadi apa, dia tuh sempat jawab mau jadi artis. Tapi ketika respon Dr. Richard Lee kayak gini, dia tuh langsung ubah jawabannya menjadi arsitek. Nih. Top cita-citanya pengen jadi apa? Lebih ke artis. Itu udah jelas banget lo, artis. Nah, Mau jadi artis, ngapain jadi artis? ya kan nggak langsung Dr. Richard itu responnya kayak ngapain jadi artis gitu kan. Arsitek. Langsung revisi. Gue dengarnya artis. Kenapa pengen jadi arsitek? Ya karena Farel lebih ke suka menggambar. Lucu banget. Ya mungkin itu salah satu alasannya dia. Tapi bisa sederhana malas belajar aja sih sebenarnya ya kan, kayak ya bisa sesederhana malas belajar gitu kan. Soalnya ada nih analisis psikologi Farel Aditya. Nih kita nonton aja langsung. Let's go. Kalian tahu gak siapakah sosok Farel Aditya yang sebenarnya dan kenapa? Ini dia. Jadi Farel Aditya adalah seorang remaja seusia pelajar SMA yang berasal dari Medan, di mana dia hanya tinggal bersama neneknya sejak umur 3 bulan karena bapak ibunya divorce. Kemudian datanglah Dr. Richard Lee yang mengangkat dia sebagai adik angkatnya, lalu membiayai semua keperluan sekolahnya. Namun si Farel ini memilih mundur dari pertempuran. Nah, ada hal yang menarik secara psikologis yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Tom MC Evil, yaitu tentang adanya secondary gain psychology. Secara sederhana, secondary gain adalah kecenderungan orang untuk merasa sakit atau bahkan berpura-pura sakit agar tidak bekerja. Nah, artinya sakit atau bahkan berpura-pura sakit agar tidak bekerja. Alasan Farel mundur dari fasilitas Dr. Richard bisa jadi diduga karena dia malas aja dengan segala aturan yang diberikan hingga nantinya menjadi dokter. Tapi diungkap simple aja sebenarnya, karena dia malas aja. Dan dengan sedemikian aturan dan segala tanggung jawab yang harus dia jalani untuk menjadi dokter. Dengan cara seolah-olah merasa tertekan secara mental, tersakiti dan lain sebagainya. Bahaya dari secondary gain ini menurut para ahli psikologi adalah bahwa seseorang itu bisa mudah menjadi playing victim, kemudian selalu merasa dalam kesedihan dan terpuruk dan berbagai resiko lainnya. Tapi sebenarnya solusinya sangatlah mudah, yaitu menjadi primary gain dengan cara ngomong secara gentle, misalnya bahwa menjadi dokter dengan segala aturan ini bukanlah passion saya, sehingga saya memilih mundur dari pertempuran. Tapi gimana menurut kalian? Nah gitu guys, ini dari sisi psikologi gitu ya. Ada juga nih video call sama Farel, terus dia mulai play victim ya, seperti ciri-ciri yang tadi dikasih tahu sama yang dugaan psikologinya gitu ya. Salah satunya play victim. Dia juga ada nih video call di mana Farel ngejelasin play victim ya dia dengan anak-anak SMA Saverio 1 Palembang, yang mana katanya anak-anak di sana itu nggak merespon dia dengan baik. Dan ya kita nonton aja langsung deh biar langsung keluar dari mulut dia seperti apa. Let's go. Teman nggak ada sama sekali, teman nggak ada sama sekali. Bentar, ini baru seminggu doang ya. Jadi kalau misalnya kayak aduh jangan nyerah dulu kalau misalnya merasa nggak punya teman dan lain, ini baru seminggu, masih ada tahun-tahun berikutnya, masih ada nextnya. Dicoba dulu dong berteman, beradaptasi, menyesuaikan diri. Memang itu kan perlu waktu ya, apalagi buat anak-anak
sekolah, tapi masalahnya dia ini nggak mau mencoba untuk bertahan gitu. Oke. Oh gitu. Jadi kamu Nah, bertahan. dia Jadi stres kamu dan tertekan nggak karena direspon, kayak jadi gitu. Gitu-gitu aja gitu. Orang baru. Apalagi Ya, atuh tahan dulu gitu loh. Tahan dulu Farel. Per hari ini dari story Instagramnya Dr. Richard Lee itu dia nge-repost postingan orang dengan caption, jago ya, dia yang merokok, gua yang malu gitu. Jadi mungkin tersebar nih videonya Farel lagi ngerokok gini. Nah, oke. Aduh, cringe banget. Serius nanya Farel umur berapa sih sekarang? Nah, itu. Udah boleh belum nih? Udah legal belum nih? Nah, nih dari Instagramnya Ubeyap Senso. Udah banyak nih postingan-postingan tentang Farel gitu ya. Salah satunya menjawab alasan kenapa dia udah dapat semuanya terus dia malah sekarang kabur gitu. Nih, langsung aja dijawab sama si Farel. Let's go. Kalau emang nggak mau, kenapa nggak ditolak dari awal? Siapa orang yang udah dikasih kesempatan seperti itu? Siapa yang nolak? Oke. Ada yang nolak pasti Mas. Nah, kalau orang kamu tahu kan itu kesempatan Mas, kenapa nggak dilanjutin gitu? Nah, udah tahu kesempatan emas, kenapa nggak dia lanjutin? Langsung dia ngeluarin beritanya Roy dan Bunge yang tolak beasiswa pemberian Sandiaga Uno karena tak ingin mengecewakan. Jadi lebih tegas Bunge gitu ya daripada. Nah, Bunge bantah ogah sekolah dan tolak beasiswa, ada kisah pilu di baliknya. Oke, gitu. Jadi memang aduh gimana ya? Kayaknya emang nunggu fasilitasnya dulu. Aduh, takut banget. Dan pasti pertanyaan semua orang yang nomor satu pasti orang bertanya-tanya itu kenapa dia pulang? Pasti kan kenapa? Apa nggak mampu bener, atau ada alasan lain, atau ada masalah di sekolah, di rumah dan lain-lain. Terjawab nih dalam video callnya dia juga. Sampai mereka tuh ngomong tuh Farel itu belok lagi gini ya. Bilang gitu loh, komennya tuh rata-rata Farel pulang ke Medan karena mau jumpa cowoknya. Oh, jadi kemana-mana malah dia ini dikira demi nenek Kami di katanya. sini sebagai kawan Farel, tadi malam dia baru pulang dan ingin klarifikasi semuanya. Syum. Aku no komen deh. Agak ngeri deh kalau mau ngebahas ini ya. Nah, jadi gitu guys kisahnya Dr. Farel. Jadi gitu guys kisahnya Farel Aditya dan Dr. Richard. Buat penutupan mungkin kita lihat fasilitas-fasilitas yang udah dikasih Dr. Richard kali ya ke Farel Aditya ini kayak apa. Nih ada di video klarifikasinya Dr. Richard Lee, dimasukin video-videonya Farel yang sedang flexing fasilitas dari Dr. Richard Lee. Let's go check it out.
permintaan maaf terbuka untuk yang kecewa dengan Dr. Richard Lee. Mohon maaf, Dr. Richard Lee kesibukan cukup padat dan sedang fokus untuk Ulta Athena ke-10 dan tanggal 18 Agustus. Juga ada plot memecah rekor dunia, jadi mungkin tidak bisa mengurus Farel dengan baik. Ini jadi malah Dr. Richard Lee yang minta maaf, gimana sih? Luas guys. Oke, di sini kita spill kamar mandinya. Amit ya. Oke, sini semua lengkap semuanya, ini bersih, alhamdulillah. Bersih, lengkap, enak. Nah, jadi ini tempat tidurnya. Ini tempat tidur aku, kita spill tempat luas. tidurnya dulu, dan di situ ada lemari. Nah, nih. Mau tahu apa yang mengagetkan dan aku bahagia banget ya Allah sampai menetes tuh air mata. Mau tahu apa? Oke. Ini. Masya Allah, tabarakallah, Dok. Jadi pas dia dapet sampai menetes air matanya ya, tapi ketika dia pulang nggak tahu tuh menetes atau enggak. Aduh, ini aku langsung dikasih laptop dan dikasih HP baru. Masya Allah, ini HP baru tuh. Nah, laptop Ini sama HP baru guys, dan ini laptop nih, laptop untuk aku katanya sekolah. 17 plus harganya. Di sini juga ada tas dan peralatan belajarnya. Dan tasnya itu ada 2 guys. Satu itu, satu ini. Flexing ya. Ya Allah, nikmat mana ya kau dustakan? Nah, nikmat mana yang kau dustakan Tuh, katanya? aduh, HP baru. Ya itu pertanyaan untukmu, Farel Aditya, nikmat mana yang kau dustakan? Ya Allah, ini laptop baru. Tuh, aduh, HP baru. Ya Allah, ini laptop baru. Aduh, aku udah nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Jadi gitu guys kasusnya. Dr. Richard Lee udah kesel lah gimana. Tapi kan seperti tadi istrinya selalu menyemangati dan membuat Dr. Richard Lee berpikiran bahwa ya udah, yang penting niatnya udah ngebantu orang. Kalau misalnya orang itu mau gimana ya udah, next time sebagai sebuah pelajaran aja, next time jangan sampai ya terjadi lagi, tertipu lagi. Dan hati-hati sama orang sih yang pasti itu. Sejauh ini belum ada kelanjutan klarifikasi dari Farelnya. Terakhir yang tadi dia bilang surat dan postingan terbuka untuk Dr. Richard Lee yang dia bilang semoga dokter baca. Dari Dr. Richard Lee juga lagi fokus ke ulang tahun salah satu perusahaannya. Jadi ya udahlah, kasus ini dia lebih kepada ikhlas aja kayaknya sih gitu ya. Dan semoga ini jadi pelajaran buat kita semua juga. Kalau misalnya kita diberi tanggung jawab, amanah, dan sebuah kesempatan ya janganlah disia-siakan gitu ya. Dan kalau mau bantuin orang, hati-hati. Oke, untuk penutupan kita nonton video ini nih dari kasus Farel sama Dr. Richard Lee, kita belajar ya supaya kita belajar sama-sama gitu ya. Ya udah kali ya, begitu pamit dulu ya. Begitu, kita belajar apa sih? Cus. Dari kasus Farel ke Dr. Richard ini aku belajar bahwasanya tidak segala orang ini layak dibantu. Iya udah kecek kamu. Karena kadang kita tuh susah kita nak bantu orang yang nyo ajo pun tidak galak membantu dirinya sendiri. Oke, kita lah berusaha membantu. Kau juga usaha demi suatu hal yang lebih baik. Pada akhirnya kita yang capek, kita nak nolong orang yang nyo ajo pun tidak galak nolong dirinya sendiri, tidak galak bergerak lah, dikasih perubahan lah, dikasih cara lah, dikasih jalan lah, dikasih segala macam. Nyo tidak galak. Udah em, terserahlah kau. Dialah Dr. Richard. Lemak nolong yang tidak ditolong baik ini. Dikecek kesal tuh, ya Allah, kesempatan sebesar itu tuh mungkin siapa lagi sih bisa dapatkan kesempatan cak itu. Aku ngemis, enggak. Motor belakang. Oke, mungkin setiap manusia punya pilihan, punya kehendak masing-masing, enggak apa-apa. Tapi maksudnya tuh cak kembali lagi bahwasanya adab. Ilmu tuh dia masih ada ilmu di atas adab. Cak masih ada adab di atas ilmu. Entah siapa yang di atas. Tapi maksudnya setidaknya walaupun tidak galak lagi ataupun ada jalan lain, dikomunikasikan dengan baik, jangan kabur. Rel. Astagfirullahaladzim. Jangan emosi, weh. Serahlah kau Rel, atur-aturlah. Aku serahkan dulu ke kau, pacaklah kau ngaturnya Rel.